Rumah tua dan kucing yang tak mau pergi. Rumah itu berdiri di pinggir kampung, di antara rimbunan bambu dan pepohonan yang jarang ditebang. Rumah kayu besar, peninggalan almarhum Pak Sastro itu kini tampak rapuh dimakan usia. Catnya mengelupas, atapnya bocor, dan sebagian lantainya berderit setiap kali diinjak. Namun yang paling membuat orang enggan mendekat bukanlah kondisi rumahnya, melainkan seekor kucing putih yang selalu duduk di beranda, menatap setiap orang yang lewat dengan mata kuning menyala. Orang kampung menyebutnya si Putih. Kucing milik almarhum Pak Sastro, yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Entah bagaimana, kucing itu tak pernah pergi, tidak mati, tidak juga hilang. Hujan badai, musim kemarau, bahkan saat rumah itu kosong bertahun-tahun, si Putih tetap di sana. Tidak makan, tidak minum, hanya diam di tempat yang sama, seolah sedang menunggu sesuatu. Suatu sore, seorang pemuda bernama Arman datang dari kota. Ia adalah keponakan Pak Sastro yang mendapat warisan rumah itu. Rumah tua tapi luas, katanya pada ibunya sebelum berangkat. Lumayan kalau direnovasi, bisa dijual mahal. Sesampainya di kampung, Arman disambut sunyi. Rumput liar menjalar sampai ke pintu depan. Ia membuka pagar berkarat yang berdecit seperti jeritan. Dan di sana, di beranda, seekor kucing putih duduk menatapnya tajam. Arman mengernyit. "Masih hidup ya? 2 tahun katanya." Gumamnya heran. Ia berjongkok, menatap kucing itu dari dekat. Bulunya putih bersih, meski jelas tak pernah dimandikan. Matanya kuning keemasan, dan dari dekat terlihat pupilnya berbentuk aneh, bukan bulat seperti kucing biasa, tapi seperti garis tipis, menyerupai mata manusia yang menahan amarah. "Pergi sana," kata Arman sambil menepis, tapi kucing itu tak bergerak. Ia akhirnya melangkah masuk, membiarkan kucing itu tetap duduk di tempatnya. Di dalam rumah, udara terasa lembab dan dingin. Bau tanah bercampur kayu tua membuatnya sesak napas. Debu menebal di meja dan lemari. Di dinding ruang tamu masih tergantung foto hitam putih Pak Sastro, mengenakan kopiah, dengan tatapan tajam yang seolah mengikuti siapapun yang masuk. Arman mulai membersihkan rumah. Saat ia menyapu lantai, suara kraak terdengar dari loteng. Ia mendongak, menatap langit-langit tua. "Pasti tikus," gumamnya. Tapi setelah itu, terdengar suara lain, lirih, seperti suara dengkuran kucing. Ia menatap keluar, ke arah beranda. Si Putih masih di sana, diam tak bergerak. Malam mulai turun. Arman menyalakan lampu minyak karena listrik belum disambung kembali. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap foto pamannya di dinding. "Kau meninggalkan rumah ini padaku, Paman," katanya pelan. "Tapi kenapa semua orang di kampung takut kemari?" Di luar, angin berhembus pelan, menembus celah papan dinding. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara kaki kucing berjalan pelan di lantai kayu. Arman menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Tapi bau aneh seperti bulu terbakar tercium di udara. Ia bangkit, mengambil lampu minyak dan berjalan ke arah dapur. Lampu bergetar diterpa angin dari jendela yang setengah terbuka. Di sudut dapur ia melihat bayangan putih kecil melintas cepat. "Kucing itu lagi," bisiknya. Namun saat ia mendekat, bulu kuduknya meremang. Di lantai dapur, tampak bekas jejak kaki kucing berwarna merah, seperti bekas dar segar yang menetes satu persatu menuju pintu belakang. Ia mengikuti jejak itu dengan langkah gemetar. Begitu sampai di ujung, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam kaku. Seekor kucing putih tergeletak kaku di lantai, dengan mata terbuka lebar. Tapi, di beranda depan,
masih ada si putih yang duduk menatapnya dari jauh. Arman tertegun. Apa maksudnya ini? 2 ekor? Ia mundur pelan, menatap bergantian antara tubuh kucing yang mati dan sosok putih di luar sana. Kucing di beranda itu perlahan berdiri, menatapnya lekat, lalu melangkah maju 1 langkah. Mata kuningnya kini tampak lebih terang, memantulkan cahaya lampu minyak seperti 2 bara kecil. Dan saat itu, dari arah loteng, terdengar suara langkah berat dan seretan seperti sesuatu yang diseret dengan rantai. Arman menelan ludah, menatap ke atas, sementara kucing putih di beranda menatapnya tanpa berkedip. Lalu terdengar bisikan lirih, nyaris seperti suara manusia. Kau kembali ke rumahku. Arman terjatuh ke lantai, lampu minyaknya nyaris padam. Ia memandang ke arah suara itu, ke arah tangga loteng, dan di sana, di bawah cahaya temaram, tampak bayangan seseorang berdiri, dengan seekor kucing putih melingkar di kakinya. Arman berusaha menenangkan napasnya. Lampu minyak di tangannya bergoyang, nyala apinya bergetar, membuat bayangan di dinding menari tak beraturan. Ia menatap tangga loteng yang gelap. Di sana tadi ia melihat sosok berdiri, bayangan samar seperti tubuh manusia, tapi kini hanya sunyi. Tak ada apapun kecuali suara angin yang meliuk di selepapan. Kau cuma halusinasi, bisiknya. Mencoba menenangkan diri. Namun jantungnya tetap berdetak kencang. Ia mundur perlahan ke ruang tamu. Saat melewati dapur, tubuh kucing putih yang tergeletak di lantai itu sudah menghilang. Arman terpaku. Tidak mungkin, desisnya. Ia berlari ke beranda. Di sana si putih masih duduk di tempat yang sama, menatapnya seolah tak terjadi apa-apa. Mata kuningnya tampak memantulkan bayangan Arman sendiri. Seekor kucing putih mati di dalam rumah, dan seekor lagi masih hidup di luar. Lalu yang mana yang nyata? Pikirnya. Ia masuk kembali, menyalakan lampu minyak cadangan, lalu menatap foto hitam putih Pak Sastro di dinding. Tatapan dalam foto itu kini terasa berbeda, seolah hidup, menatap lurus ke arah matanya. Foto itu bergoyang pelan karena hembusan angin. Arman menahan sudutnya agar tak jatuh. Namun saat ia menyentuh bingkainya, jarinya terasa panas, seperti logam yang terbakar. Ia terkejut dan menjatuhkan foto itu. Kaca bingkai pecah, dan dari balik lapisan kayu belakang, tergelincir selembar kertas tua. Arman mengambilnya perlahan. Kertas itu berwarna kekuningan, bertuliskan tulisan tangan yang berantakan. Jika aku mati sebelum waktunya, pelakunya bukan orang luar. Ia dari darahku sendiri, dan si putih akan tahu siapa dia. Sastro. Arman terpaku membaca kalimat itu. Pelakunya dari darah sendiri, berarti keluarga, pikirnya. Lalu ia menatap lagi kucing putih di luar jendela yang kini berdiri, menatap lurus padanya dengan ekor terangkat tinggi. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari loteng. Suara gedubrak, memecah keheningan. Arman menoleh cepat. Serbuk kayu dan debu berjatuhan dari atas. Ia menelan ludah, lalu mengambil tangga lipat tua di gudang kecil dekat dapur. Dengan tangan gemetar, ia mulai memanjat ke loteng. Udara di atas terasa lebih dingin. Loteng itu penuh jaring laba-laba dan bau apek menyengat. Di pojok ruangan, terdapat sebuah peti kayu besar yang tertutup debu tebal. Arman menyinari dengan lampu minyak, melihat bekas goresan di sisi peti, seperti bekas cakar hewan. Ia menarik napas panjang, lalu membuka peti itu. Engselnya berderit pelan. Begitu terbuka, matanya langsung membulat. Di dalamnya bukan harta, bukan pakaian, melainkan tulang-tulang kecil, seperti sisa kerangka hewan. Dan di tengahnya, sebuah gelang perak dengan ukiran nama, Mira. Arman mencoba mengingat. Mira,
Siapa itu? Lalu terlintas dalam ingatannya, ibunya pernah menyebutkan nama itu. Mira adalah bibi kandungnya, adik perempuan Pak Sastro, yang meninggal secara misterius 2 tahun lalu. Orang-orang bilang ia gila karena kehilangan anak semata wayangnya dan seekor kucing putih peliharaan yang dibunuh secara kejam. Arman menutup peti itu perlahan. Hatinya mulai gelisah. Jadi, ini bukan kucing biasa, gumamnya. Mungkin ini kucing Mira, tapi kenapa masih di sini? Apa hubungannya dengan kematian Paman Sastro? Tiba-tiba, suara meong terdengar tepat di belakangnya. Arman menoleh cepat. Di sana, di ujung loteng yang gelap, tampak si putih duduk menatapnya. Bulunya kini berlumuran abu dan debu. Tapi matanya bukan lagi mata kucing. Pupilnya melebar, bundar, lalu menyempit lagi seperti mata manusia yang menahan amarah. "Pergi!" teriak Arman sambil mengayunkan lampu minyak. Tapi si putih tidak bergerak. Malah, dari arah bawah loteng terdengar suara langkah pelan, seperti ada seseorang naik tangga. "Siapa di bawah?" teriak Arman, panik. Tak ada jawaban. Hanya langkah kaki semakin dekat. Ia menyorotkan cahaya ke tangga, tapi tak ada siapapun. Hanya bekas jejak kaki basah, bukan kaki manusia, tapi bekas cakar hewan, menapak dari bawah ke atas. Kucing putih itu perlahan berjalan mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan noda merah di lantai kayu. Arman mundur, tersandung tali dan hampir jatuh. Saat ia menoleh kembali, kucing itu sudah tak ada. Hanya udara dingin dan bau anyir memenuhi ruangan. Lalu dari belakang terdengar bisikan lembut seperti suara perempuan. "Dia membunuhku dan membunuh bayiku." Arman membeku. Ia menoleh perlahan, dan di sana, di antara bayangan loteng, muncul sosok wanita berambut panjang mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di lengannya tergenggam seekor kucing putih kecil yang tak bergerak. "Ah, apa kau? Mira?" tanya Arman dengan suara bergetar. Wanita itu menatapnya lama, lalu tersenyum aneh. "Dia bunuh aku, kakakku sendiri, karena aku tahu rahasianya, dan si putih akan menuntutnya, sampai darahnya yang terakhir." Arman terhuyung mundur, jatuh menabrak dinding. Lampu minyak di tangannya terlempar, pecah di lantai, menimbulkan nyala api kecil yang menjilat papan. Tapi sosok wanita itu hilang seketika, meninggalkan suara kucing melengking nyaring yang menggema di seluruh rumah. Arman menuruni tangga dengan panik. Di ruang tamu, foto Pak Sastro kini retak tepat di bagian matanya. Dari retakan itu menetes cairan merah seperti darah. Di luar jendela, kucing putih menatapnya. Kini bukan seekor, tapi 2 ekor duduk berdampingan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit tampak berat, seolah awan menekan atap rumah tua itu hingga udara di dalamnya terasa sesak. Arman duduk di lantai ruang tamu. Punggungnya bersandar pada dinding yang lembab. Napasnya terengah. Di depannya, 2 kucing putih itu masih duduk di beranda. Diam, seperti penjaga gerbang menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Kenapa ada 2 dari kalian?" desis Arman. Tak ada jawaban. Tentu saja, hanya tatapan kuning keemasan yang menusuk balik ke matanya. Lampu minyak di ruang tamu berkedip. Api di sumbu bergoyang seperti tertiup angin, padahal semua jendela tertutup rapat. Arman menatap sekeliling foto Pak Sastro di dinding kini sudah jatuh. Kaca pecahannya berserakan di lantai. Ia memungut surat yang tadi disembunyikan di balik bingkai dan membacanya lagi dengan gemetar. "Pelakunya dari darahku sendiri, dan si putih akan tahu siapa dia." Arman berbisik pelan. "Apa maksudnya dari darah sendiri, Paman? Maksudmu ibuku?" Ia menggeleng cepat.
Tidak mungkin. Ibunya yang lembut dan takut kucing itu? Mustahil. Tapi kalimat itu terus bergema di kepalanya, membuat pikirannya kalut. Lalu dari arah dapur, terdengar bunyi mangkuk pecah. Arman menoleh. Kucing itu lagi... Gumamnya, lalu berdiri dan membawa lampu minyak ke sana. Langkahnya berhenti di ambang pintu dapur. Di lantai, tampak pecahan piring berserakan. Di atas meja, ada sepotong ikan asin, tapi separuhnya lenyap, seperti digigit sesuatu. Namun yang membuat Arman bergidik bukanlah itu, melainkan bekas cakar berdarah di dinding dapur, 4 garis panjang dari bawah ke atas, menembus cat tua hingga kayu terkelupas. Ini bukan kucing biasa, katanya lirih. Saat ia berbalik, lampu minyak tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti rumah. Arman menelan ludah, lalu mencoba menyalakan korek api. Tapi entah kenapa, korek itu seakan-akan basah, tak mau menyala. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar dengusan di belakangnya. Suara berat, serak. Seperti seseorang bernapas dengan paru-paru berlubang. Arman menahan napas, memutar tubuh perlahan. 2 mata kuning menyala di kegelapan. Si putih. Tapi kali ini, tubuh kucing itu tampak lebih besar membengkak, dengan bulu berdiri seperti jarum. Suara mendesis keluar dari tenggorokannya, diikuti bau amis yang menyengat. Jangan mendekat. Arman mundur, kakinya menendang pecahan kaca. Darah mengucur dari telapak kakinya, tapi ia tak peduli. Suara kucing itu berubah menjadi lengkingan manusia, panjang, menembus malam. Kau darahnya, kau keturunannya. Arman menutup telinga, menjerit. Tapi suara itu tetap menembus pikirannya. Sekilas ia melihat bayangan perempuan berambut panjang melintas cepat di belakang si putih. Wajahnya mirip sosok di loteng tadi Mira. Kucing itu melompat ke arah Arman. Ia terjatuh ke lantai. Lampu minyak terhempas lagi dan pecah. Api kecil menjilat lantai kayu, menyebar perlahan. Arman berlari keluar ke beranda, menendang pintu hingga terbuka lebar. Angin malam menerpa wajahnya, dingin seperti tangan orang mati. Namun pemandangan di luar membuatnya nyaris kehilangan akal. Puluhan pasang mata kuning kini menatap dari kegelapan halaman. Kucing putih puluhan ekor berdiri diam di antara rumput liar. Semuanya identik. Bulunya bersih, tubuhnya kaku. Mata mereka bersinar di bawah cahaya bulan. Suasana begitu sunyi, sampai Arman bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tidak mungkin, gumamnya. Ini gila. Lalu dari arah jalan kampung muncul sosok wanita berkerudung hitam berjalan perlahan mendekat. Ia membawa lentera kecil yang redup. Arman memicingkan mata. Ketika wajah wanita itu semakin dekat, ia terkejut. Itu Ibu Darti, tetangga paling tua di kampung yang dulu sering membantu Pak Sastro. Ibu, panggil Arman dengan lega. Tolong, rumahnya terbakar. Namun langkah wanita itu terhenti beberapa meter di depan pagar. Ia menatap Arman lama, lalu berkata dengan suara berat, "Kau tak seharusnya kembali ke rumah itu, nak. Kutukannya belum selesai." Arman terpaku. "Apa maksud ibu? Kutukan apa?" Wanita tua itu menghela napas panjang. 2 tahun lalu kakakmu datang ke sini bersama ibumu. Mereka berdua bertengkar hebat dengan Pak Sastro. Soal warisan, soal kucing itu juga. Ibumu menuduh kucing putih peliharaan almarhum Mira membawa sial karena sejak memeliharanya, keluarga Sastro selalu ditimpa kematian. Arman menggeleng cepat. Tidak mungkin. Ibu saya tidak akan membunuh siapapun. Tapi tatapan Ibu Darti hanya penuh iba. Malam setelah pertengkaran itu, Pak Sastro ditemukan tewas di kamar. Lehernya tercekik, tak ada tanda pencurian, dan di dada mayatnya
duduk seekor kucing putih yang menjilat darahnya sendiri. Sejak malam itu, kucing itu tak mau pergi. Angin malam berembus kencang membuat lentera di tangan wanita itu bergoyang. "Kau tahu apa yang lebih menyeramkan, Arman?" katanya lirih. "Ibumu datang ke rumahku malam itu, gemetar dan menangis. Dia bilang, saya tak sengaja membunuh kakak saya. Tapi bukan saya yang melakukannya. Tanganku digerakkan sesuatu. Lalu ia meninggal sebulan kemudian, dibakar hidup-hidup di rumahnya." Darah Arman terasa berhenti mengalir. Ia terhuyung mundur, matanya membulat tak percaya. "Jadi, si Putih membunuhnya?" Ibu Darti menatapnya lama. Kucing itu hanya menuntut apa yang dijanjikan tuannya dendam atas darah yang berkhianat. Tiba-tiba seluruh kucing di halaman mendengus bersamaan. Bulu mereka berdiri tegak. Dari arah rumah terdengar suara jeritan perempuan dan suara retakan kayu terbakar. Api di dalam rumah semakin besar, menjilat dinding dan atap. Arman hendak berlari ke dalam, tapi Ibu Darti menahannya. "Jangan, biarkan rumah itu habis terbakar. Itu satu-satunya cara memutus kutukannya." Namun saat mereka berbicara, dari kobaran api tampak sosok Pak Sastro berdiri di jendela. Tubuhnya hangus, matanya menyala merah, dan di pundaknya bertengger seekor kucing putih besar, lebih besar dari anjing dewasa. Arman menjerit. Sosok itu menatapnya tajam dan bersuara dengan suara manusia yang berat dan dalam. "Darahku sudah kembali." Lalu seluruh jendela pecah bersamaan. Api meledak, dan rumah itu runtuh dalam sekejap. Arman terhempas ke tanah. Saat ia membuka mata, semua kucing putih itu sudah lenyap. Hanya tersisa satu si Putih, duduk di dada Arman, menatapnya dari jarak sedepa. Dan dari matanya yang kuning, kini memantul wajah ibunya sendiri. Malam itu seolah menolak berakhir. Langit di atas reruntuhan rumah Pak Sastro memerah seperti bara, lalu perlahan redup meninggalkan kepulan asap hitam yang menjalar ke langit. Arman masih terbaring di tanah, tubuhnya berlumur debu dan luka. Nafasnya tersengal, namun matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah kucing putih yang masih duduk di dadanya. Si Putih menatapnya tanpa ekspresi. Mata kuningnya berkilat, dan di dalam pantulan itu, Arman melihat sesuatu yang bukan bayangannya, melainkan wajah ibunya, menangis, dengan darah menetes di ujung jari. "Ibu," gumamnya lirih, antara sadar dan tidak. Tapi suara lain membalas dari kegelapan, bukan suara ibunya. Bukan pula manusia. Suara itu serak, dalam, seperti berasal dari dua dunia sekaligus. "Darahmu adalah darahnya, dosa yang sama, dendam yang sama." Arman mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Ia menoleh, dan di tanah sebelah kirinya tampak cap tangan merah membentuk jejak menuju reruntuhan rumah. Jejak itu seolah baru tercetak, padahal api sudah padam. Bau anyir darah memenuhi udara. "Ibu Darti!" teriak Arman. "Ibu, di mana ibu?" Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti serentak. Sunyi. Sunyi yang terlalu sempurna. Lalu dari antara asap, muncul sosok perempuan tua itu. Ibu Darti berjalan pelan, wajahnya tertutup abu, matanya tampak kosong. Arman berlari menghampiri, tapi langkah terhenti ketika menyadari sesuatu. Kaki Ibu Darti tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter di atas rerumputan. "Bu?" Suaranya bergetar. Perempuan itu menatapnya dengan senyum datar, lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Semua harus dibayar, Arman.
Tidak ada darah yang hilang tanpa balasan. Lalu senyum itu berubah menjadi seringai mengerikan. Kulit wajahnya mengelupas pelan, memperlihatkan wajah lain di bawahnya wajah almarhum Mira. Rambutnya panjang dan berantakan, matanya merah basah, seperti menangis darah. Arman menjerit mundur. "Pergi, jangan dekati aku." Tapi Mira melangkah mendekat, membawa aroma bunga melati busuk. "Kau pikir kau bukan bagian dari mereka?" katanya pelan. "Darah ibumu dan darah pamanmu sama. Kau keturunan mereka. Kau harus menebusnya." Arman mengguncang kepala. "Aku tidak tahu apa-apa, aku bahkan tidak pernah di sini saat itu." Tapi sosok itu hanya menatapnya. "Kau lahir dari darah yang sama, dan darah itu kotor." Tiba-tiba, si putih melompat dari dada Arman dan berdiri di antara mereka berdua. Suara dengkuran berat keluar dari tenggorokannya, tapi itu bukan suara kucing biasa, itu suara manusia yang tercekik. Mira menunduk, menatap si putih, dengan pandangan iba bercampur murka. "Kau masih menuntut balas untukku?" Kucing itu mendesis pelan, bulunya berdiri. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dari punggung kucing itu muncul tangan kecil berwarna hitam, seperti tangan bayi, menggenggam udara, lalu menghilang lagi ke dalam bulu. Arman terpaku ketakutan. "Apa itu?" Mira menatapnya, matanya berair. "Itu anakku, yang ikut mati bersama aku. Mereka membakar kami berdua. Aku hanya ingin membalas, tapi kutukan ini tumbuh sendiri, lebih kuat dari kemauanku." Kucing putih mendekat ke Arman. Tatapannya berubah lembut seolah meminta sesuatu. Dan tiba-tiba, Arman merasakan sesuatu berdenyut di dadanya. Ia membuka baju bagian atas, dan di sana tampak simbol aneh seperti cakar kucing yang membara merah di kulitnya. "Tidak," desisnya. "Apa ini?" Mira menatapnya sedih. "Itu tanda warisan. Kau sudah terikat dengan dendamku, Arman. Saat ibumu membunuh Sastro, sebagian rohnya pindah ke garis darahmu." Si putih hanya mencari wadah berikutnya. Arman memegang dadanya, rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan hitam merayap di kulitnya seperti urat yang hidup. Kucing putih mendekat dan menjilat luka di dadanya, membuat panas itu makin menyiksa. "Berhenti!" Arman menjerit. "Aku tidak mau." Tapi Mira mendekat, wajahnya berubah menjadi lebih tua, kulitnya menghitam, dan suaranya menggema dari segala arah. "Kau harus menanggungnya. Kau akan jadi penjaga dendamku sampai garis darahmu berhenti." Api kecil tiba-tiba muncul di sekitar mereka, melingkar seperti pagar neraka. Arman berusaha kabur, tapi tak bisa melewati lingkaran itu. Kucing putih kini memanjat ke bahunya, matanya memancarkan cahaya keemasan yang menembus kegelapan. Dalam cahaya itu, Arman melihat potongan-potongan bayangan masa lalu. Pak Sastro mencekik leher seorang wanita Mira di kamar belakang. Ibu Arman datang, menjerit, lalu menendang lentera minyak hingga terbakar. Kucing putih kecil mencoba menolong tuannya dan ikut terbakar hidup-hidup. Dan dari api itu, sesuatu lahir roh yang setengah manusia, setengah hewan membawa dendam dan amarah yang tak akan mati. Arman terjatuh, tubuhnya menggigil. "Jadi Paman Sastro membunuhmu dulu, dan ibu mencoba menutupi semuanya?" Mira mengangguk pelan. Mereka semua bersalah, tapi roh dendam tak tahu berhenti. Ia akan terus mencari darah yang sama untuk dihapuskan. Arman menatap si putih yang kini meringkuk di kakinya, matanya bersinar lembut. "Jadi kau ingin aku mengakhiri ini?" Kucing itu menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara lirih, bukan meong, tapi seperti tangisan bayi. Mira tersenyum pahit. "Kalau kau ingin bebas,
bakarlah tubuhnya sendiri. Roh ini hanya bisa mati jika darah keturunannya mengorbankan dirinya. Arman menatap lingkar api yang makin menyempit. Kalau begitu, aku akan menebusnya. Ia meraih pecahan lentera yang masih menyala, mengangkatnya tinggi. Api di tangannya bergetar, memantulkan wajahnya sendiri pucat, dengan mata yang kini separuh berubah menjadi kuning seperti si putih. Ia menatap Mira terakhir kali. Biarkan ini berakhir malam ini. Dan ia menancapkan pecahan kaca panas itu ke dadanya sendiri. Teriakan panjang menggema di udara malam. Api membubung tinggi. Dan dari dalam lingkaran itu terdengar suara jeritan kucing bercampur manusia, lalu sunyi. Hanya angin yang tersisa, meniup abu-abu halus yang berhamburan. Ketika pagi tiba, warga kampung datang melihat puing-puing rumah tua yang telah menjadi arang. Mereka menemukan sesuatu di tengah reruntuhan. Seekor kucing putih kecil tidur meringkuk di dada kerangka manusia, dan di sekitar kucing itu terbentuk lingkaran abu berbentuk hati. Pagi itu, hujan turun deras di atas desa kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan rindang. Kabut menyelimuti atap rumah-rumah, membuat semuanya terlihat samar dan muram. Di halaman rumah Reya, sebuah gundukan tanah kecil tampak baru digali dan ditutup kembali dengan tanah basah. Di atasnya tergeletak sebuah batu nisan kecil bertuliskan sederhana, "Luna sahabat sejati." Reya berdiri di sana dengan payung hitam di tangannya. Matanya sembab, wajahnya lelah, tapi di sudut bibirnya terukir senyum tipis. "Istirahatlah Luna, aku sudah mengerti semuanya," bisiknya lirih. Sejak malam penuh teror itu, rumah Reya menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara cakaran di pintu, tidak ada lagi dengkuran di tengah malam, dan tidak ada lagi bayangan putih di ujung kasur. Tapi yang tersisa hanyalah kenangan dan rasa sesal yang masih menusuk hati. Beberapa hari setelah kejadian itu, Reya menemukan sesuatu di loteng rumahnya. Sebuah kotak kayu tua berisi foto-foto lama, surat-surat, dan buku catatan milik pemilik rumah sebelumnya, Nyonya Wira. Di salah satu halaman buku itu, Reya membaca tulisan tangan yang membuat bulu kuduknya meremang. "Hari ini aku kehilangan anakku karena keserakahanku. Hanya Luna, kucing putih kecil itu, yang tahu segalanya. Tapi aku tak bisa membiarkannya hidup. Aku takut dia kembali membawa kutukan. Maafkan aku, Luna." Reya menutup buku itu dengan tangan gemetar. Seketika, potongan-potongan misteri yang menghantuinya selama ini mulai menyatu. Luna bukan hanya kucing peliharaan biasa. Ia adalah saksi, bahkan korban dari dosa manusia yang penuh keangkuhan. Dan kini, arwahnya menuntut keadilan yang tak pernah didapatkan semasa hidup. Beberapa malam setelah pemakaman, Reya kembali bermimpi. Ia melihat taman belakang rumahnya yang diterangi cahaya bulan. Di tengah taman itu berdiri sosok kucing putih dengan mata biru menyala. Namun kali ini, tatapannya tidak lagi mengandung kebencian atau amarah, melainkan ketenangan. "Terima kasih," suara lembut itu bergema dalam benak Reya. "Aku sudah menemukan jalan pulang." Kucing putih itu kemudian melangkah perlahan ke arah cahaya. Tubuhnya memudar, berubah menjadi kepulan kabut tipis yang terbawa angin malam. Reya terbangun dengan air mata mengalir di pipinya, tapi ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, taman belakang rumah Reya selalu dipenuhi bunga putih yang tumbuh tanpa pernah ia tanam. Setiap kali angin berhembus, bunga-bunga itu bergoyang lembut, seolah sedang menyapa. Reya tahu, itu adalah caranya Luna untuk mengatakan bahwa ia baik-baik saja.
Namun legenda tentang kucing putih itu tetap hidup di desa. Orang-orang yang lewat di depan rumah Rea sering bersumpah melihat bayangan putih di jendela, duduk diam menatap hujan. Beberapa berkata itu hanya halusinasi. Tapi sebagian lain percaya Luna masih menjaga rumah itu, bukan untuk menuntut dendam lagi, melainkan untuk memastikan tidak ada lagi manusia yang berbuat sekejam tuan lamanya. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan penuh menggantung di langit, jika seseorang cukup berani menatap ke taman belakang rumah Rea, mereka mungkin akan melihat sepasang mata biru yang bersinar lembut dari balik bunga putih. Tamat.